Baiklah, di sini langsung saja kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami ya. Yang pertama yaitu di slide pertama ada konsep korelasi parsial, yang dimana ada definisi, ada sifat jenjang, kemudian ada tujuannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi korelasi parsial. Nah, jadi korelasi parsial adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Misalnya, variabel X dan Y dengan cara mengontrol atau mengukur variabel lain, yang dimana kita tidak hanya melihat hubungan langsung antara X dan Y, tetapi juga memastikan bahwa hubungan tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan begitu, hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dalam menggambarkan hubungan sebenarnya. Nah, bisa melihat apakah motivasi benar-benar berhubungan dengan hasil belajar tanpa dipengaruhi oleh kecerdasan. Nah, kemudian yaitu sifat jenjang dalam korelasi parsial. Nah, korelasi parsial memiliki beberapa jenjang berdasarkan jumlah variabel yang dikontrol. Yang pertama yaitu ada jenjang nihil, yang dimana yaitu zero order correlation. Pada jenjang ini tidak ada variabel yang dikontrol, artinya tidak hanya melihat hubungan langsung antara X dan Y. Kedua yaitu jenjang pertama, first order partial correlation, yaitu pada jenjang ini kita mengontrol satu variabel lain. Tujuannya untuk mengetahui apakah hubungan X dan Y masih ada setelah pengaruh satu variabel lain yang dihilangkan tadi. Yang ketiga yaitu jenjang kedua, yaitu second order partial correlation. Pada jenjang ini kita mengontrol dua variabel sekaligus. Nah, membuat analisis karena lebih banyak faktor yang dieliminasi, yaitu semakin tinggi jenjangnya maka semakin banyak variabel yang dikontrol sehingga hasilnya semakin spesifik. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan korelasi parsial, yaitu tujuan utama dari korelasi tadi untuk mendapatkan nilai hubungan yang lebih murni atau bersih antara dua variabel tadi, yaitu maksudnya dengan menghilangkan pengaruh variabel lain yang bisa mengganggu hasil, mengetahui apakah hubungan X dan Y benar-benar kuat atau hanya dipengaruhi faktor lain, kemudian membantu peneliti dalam mengambil kesimpulan yang lebih cepat, yang lebih tepat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Zaki. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi kami. Analisis korelasi parsial jenjang 2. Jadi dalam analisis ini dilakukan 3 kali pengujian untuk melihat hubungan yang berbeda. Yang pertama, korelasi Y dengan X1, variabel kontrol X sama dengan 2, ya, X3. Korelasi Y dengan X2, variabel kontrol X1 dan X3. Kemudian korelasi Y dengan X3, variabel kontrol X1 dan juga X2. Rumus utamanya yaitu Y1 23 sama dengan Y1 titik 2, yaitu 13,2 dikali 3,2, dan juga 1 dikurang 13,2, kemudian 1 dikurang 332. Jadi kesimpulan korelasi parsialnya yaitu fenomena. Yang pertama, semakin tinggi jenjang kontrol nihil atau retro-nya. Pertama, retro kedua, retro pertama dan juga retro kedua, dan juga nilai koefisiennya yaitu korelasi cenderung menurun. Jadi mempunyai makna di sini. Hal ini terjadi karena pengaruh variabel lain telah dibuang sehingga hanya menyisakan hubungan asli antara dua variabel tersebut. Dan juga kemudian ada yang namanya signifikansi, yaitu kemudian meski nilainya mengecil dan mungkin menjadi tidak signifikan, itu hasilnya lebih akurat secara teoritis untuk melihat hubungan murni. Mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Saya dilanjutkan oleh rekan saya Fitri. Terima kasih. Oke ya.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang visualisasi dan rumus kolerasi ganda. Nah, di sini ada logika dan uji signifikan. Jadi dalam kolerasi ganda, nilai R itu biasanya cenderung lebih besar daripada kolerasi parsial atau jenjang nihil, karena kekuatan predikator itu digabungkan. Kemudian di sini juga ada uji signifikan, yaitu dalam menggunakan uji F untuk menentukan apakah hubungan tersebut bisa digeneralisasikan ke populasi atau tidak. Jadi di sini kita akan melihat perbandingan hasil analisis. Nah, jadi di situ kan sudah ada data, ada jenis analisis, kemudian koefisien dan keterangan. Jadi di situ jenjang nihil itu yaitu RY1. Nah, sedangkan di situ koefisiennya itu 0,835 dan di situ berarti keterangannya itu signifikan, berarti pas. Kemudian di situ ada juga parsial jenjang 2 yaitu RY1,223. Nah, di situ koefisiennya itu 0,434. Jadi keterangannya itu berarti kurang signifikan. Kemudian yang terakhir yaitu di situ ada korelasi ganda yaitu RY,123. Di situ koefisiennya yaitu 0,863. Jadi keterangannya itu sangat signifikan, jadi sangat bagus. Jadi pokoknya lebih baik daripada yang 1 dan 2 itu. Jadi berarti semakin banyak faktor yang relevan digabung, maka itu akan menghasilkan hasil yang semakin kuat. Mungkin sekian penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh saudara Rofiuddin. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu konsep dasar uji komparasi. Definisi ini analisis statistik untuk membandingkan dua kondisi atau kelompok guna melihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Berikutnya itu adalah jenis analisis. Ini menggunakan uji t-test, data nominal menggunakan chi kuadrat c square. Nah, yang terakhir itu adalah lebih dari dua kelompok menggunakan ANAPA atau analisis varian. Berikutnya itu adalah uji t-test, digunakan untuk membandingkan dua rata-rata mean pada data skala interval atau rasio yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampel bebas atau independent samples, membandingkan dua kelompok yang berbeda strukturnya. Contoh itu adalah kemampuan bahasa Arab mahasiswa pesantren versus mahasiswa luar pesantren. Yang kedua itu adalah sampel berhubungan atau paired samples, membandingkan satu kelompok yang sama dalam dua waktu berbeda. Contohnya itu adalah kemampuan menulis makalah versus menulis proposal pada orang yang sama. Mungkin itu sedikit materi dari saya. Materi berikutnya itu adalah dilanjutkan oleh saudari Syaira. Baik, terima kasih kepada Saudari Lutfi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang chi kuadrat atau yang lebih dikenal secara global sebagai chi square. Secara sederhana, chi square ini adalah alat statistik non parametrik yang kita gunakan saat data yang kita miliki bersifat nominal atau kategori. Artinya data ini bukan berupa angka skor seperti nilai ujian, melainkan pengelompokan seperti laki-laki, perempuan, iya atau tidak, dan setuju atau tidak setuju. Selanjutnya yaitu fungsi utama dari chi kuadrat ini. Yang pertama, penggunaan pada sampel tunggal. Di sini kita melakukan uji keselarasan. Intinya,
Jadi Kita ingin melihat apakah kenyataan yang kita temukan di lapangan atau frekuensi observasi sudah sesuai dengan teori atau apa yang kita harapkan sebelumnya. Contohnya, jika kita melempar koin 100 kali, harapannya 50 muncul angka dan 50 muncul gambar. Jika hasilnya 60 versus 40, Chi kuadrat akan menentukan apakah perbedaan ini masih wajar atau ada pengaruh lain. Selanjutnya yaitu tabel 2 kali 2. Nah, ini sering kita gunakan untuk melihat hubungan antara dua kelompok dengan dua kategori. Contohnya kita ingin melihat apakah ada perbedaan antara gender pria dan wanita dalam memilih jurusan, misalnya IPA atau IPS. Nah, kita ingin tahu apakah jenis kelamin seseorang mempengaruhi pilihannya atau sebenarnya semuanya bersifat acak. Lalu yang selanjutnya, Chi kuadrat juga fleksibel untuk kategori yang lebih kompleks. Nah, jika variabel yang kita teliti memiliki lebih dari dua pilihan, misalnya membandingkan minat baca antara mahasiswa semester 2, 4, dan 6. Nah, terhadap 3 jenis gender buku yang berbeda. Nah, kita tetap bisa menggunakan alat ini untuk mencari perbedaannya. Nah, jadi kesimpulannya, Chi kuadrat ini adalah solusi statistik yang sangat efektif ketika kita bekerja dengan data kualitatif yang dikuantifikasi atau kategorik. Alat ini memungkinkan kita untuk membuktikan secara ilmiah apakah perbedaan frekuensi yang kita lihat di lapangan benar-benar signifikan secara statistik atau hanya terjadi karena faktor kebetulan semata. Mungkin itu saja. Itu pemaparan materi dari kelompok 6. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.